Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Asmara. Saya akan menjelaskan mengenai pendekatan psikodinamika, mulai dari biografi penemu, pribadi sehat dan bermasalah, ciri-cirinya, tujuan konseling, peran konseli dan konselor, dan juga teknik yang akan digunakan. Saya juga akan memberikan sedikit kritik mengenai pendekatan psikodinamika ini. Maka dari itu, yuk langsung saja ke penjelasannya. Biografi, penemu, pendekatan, psikodinamik. Sigmund Solomon Freud atau lebih dikenal dengan nama Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia yang terletak di kerajaan Australia. Sekarang berganti nama menjadi Republik Ceko. Dirinya merupakan anak dari Jacob Freud dan Amalia Nathanson. Setelah lulus, Sigmund Freud memulai karirnya sebagai peneliti anatomi tengkorak manusia di Rumah Sakit Wina atau Rumah Sakit Umum Wina. Penelitiannya membuahkan hasil, dan Sigmund Freud berhasil mempublikasikan hasil penemuannya, yaitu melanjutkan penelitiannya di rumah sakit tersebut. Vias, pribadi sehat, pribadi bermasalah. Sekarang saya akan menjelaskan pribadi bermasalah dan sehat menurut psikoanalisis Sigmund Freud. Psikoanalisis Sigmund Freud mendefinisikan pribadi sehat dan bermasalah berdasarkan struktur dan dinamika psikis individu, yaitu id, ego, dan superego. Berikut penjelasannya. Pribadi sehat, ID atau id, terpenuhi dengan cara yang sehat. Kebutuhan dasar ID seperti makan, tidur, dan seks terpenuhi dengan cara yang sesuai dengan norma sosial dan tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya ada ego. Ego mampu mengendalikan id. Ego mampu menunda atau mengalihkan dorongan id untuk mencapai tujuan yang realistis dan sesuai dengan norma sosial. Selanjutnya yaitu superego. Superego realistis dan adaptif. Superego memiliki standar moral yang realistis dan juga adaptif, tidak terlalu keras atau longgar. Ketiga elemen psikis bekerja sama. Id, ego, dan superego bekerja sama dengan harmonis untuk mencapai keseimbangan dan kepuasan dalam hidup. Apa aja ciri-ciri pribadi sehat dan pribadi bermasalah? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pribadi sehat, yaitu 1. Memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain. 2. Mampu bekerja dan berkarya dengan baik. 3. Mampu beradaptasi dengan perubahan dan stres. 4. Memiliki rasa percaya diri dan harga diri yang positif. 5. Merasa bahagia dan puas dengan hidup. Pribadi bermasalah, yaitu ciri-cirinya 1. Konflik antara id, ego, dan superego. Terjadinya konflik yang berlebihan antara id, ego, dan superego yang menyebabkan kecemasan, depresi, dan gangguan mental. Mekanisme pertahanan ego yang tidak sehat. Ego menggunakan mekanisme pertahanan yang tidak sehat, seperti penyangkalan, represi, dan proyeksi. Fiksasi pada tahap perkembangan psikoseksual. Terjadi fiksasi pada salah satu tahap perkembangan psikoseksual Freud yang menyebabkan kesulitan dalam menjalin hubungan dan mencapai kepuasan dalam hidup. Ciri-ciri pribadi bermasalah. 1. Mengalami kecemasan. 2. Depresi atau gangguan mental lainnya. 3. Memiliki hubungan yang tidak sehat dengan orang lain. 4. Kesulitan bekerja dan berkarya. 5. Kesulitan beradaptasi dengan perubahan dan juga stres. 6. Memiliki rasa percaya diri dan harga diri yang rendah. 7. Merasa tidak bahagia, tidak puas dengan hidup.
Penting untuk dicatat bahwa definisi sehat dan bermasalah adalah konsep yang relatif dan dapat bervariasi juga tergantung pada individu dan konteks sosialnya. Psikoanalisis atau psikodinamik Freud hanya salah satu dari banyak sekali teori kepribadian yang ada. Ada banyak faktor lain yang dapat berkontribusi pada kesehatan mental individu seperti faktor biologis, sosial, dan juga lingkungan. Apa tujuan konseling psikodinamika? Konseling psikoanalisis bertujuan untuk 1. Membawa ke alam sadar pengalaman dan konflik yang tidak disadari. Freud percaya bahwa banyak masalah psikologis berakar pada pengalaman dan konflik masa lalu yang tertekan ke dalam alam bawah sadar. Konseling psikoanalisis membantu klien untuk mengidentifikasi dan memahami pengalaman dan konflik ini, sehingga mereka dapat mengatasinya secara konstruktif. 2. Memperkuat ego. Ego adalah bagian dari kepribadian yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dorongan id dan tuntutan superego. Konseling psikoanalisis membantu klien untuk mempererat ego mereka, sehingga mereka dapat membantu keputusan yang lebih rasional dan mengendalikan impuls mereka dengan lebih baik. 3. Meningkatkan pemahaman diri. Konseling psikoanalisis membantu klien untuk memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik, termasuk motivasi, kebutuhan, dan pola pikir mereka. Pemahaman diri yang lebih baik dapat membantu klien untuk membuat pilihan yang lebih baik dalam hidup mereka, dan juga meningkatkan hubungan mereka dengan orang lain. 4. Mengatasi masalah psikologis. Konseling psikoanalisis dapat membantu klien untuk mengatasi berbagai masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Dengan memahami akar masalah mereka dan mengembangkan mekanisme coping yang lebih sehat, klien dapat mencapai kesehatan mental yang lebih baik. Teknik yang digunakan dalam konseling psikoanalisis. Analisis mimpi. Mimpi dianggap sebagai jendela ke alam bawah sadar. Analisis mimpi dapat membantu klien untuk memahami pengalaman dan konflik yang tidak disadari tanpa hambatan atau penyelesaian. Hal ini dapat membantu klien untuk mengakses dan mengekspresikan pikiran dan perasaan yang tertekan. Interpretasi terlapis membantu klien untuk memahami makna dari mimpi, asosiasi bebas, dan perilaku mereka. Transferensi, klien mungkin mentransfer perasaan dan sikap mereka terhadap orang-orang penting di masa lalu mereka kepada terapis. Terapis dapat membantu klien untuk memahami dan mengatasi transferensi ini. Konseling psikoanalisis adalah proses yang panjang dan mendalam. Konseling psikoanalisis biasanya berlangsung selama beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Proses ini dapat menjadi menantang bagi klien karena mereka akan dipaksa untuk menghadapi pengalaman dan perasaan yang sulit. Namun, konseling psikoanalisis dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi klien yang bersedia untuk berkomitmen pada prosesnya. Peran konselor dan konseli apa saja?
Peran konseli dan konselor dalam konseling pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud. Peran konseli aktif dan terbuka. Konseli diharapkan untuk aktif dalam proses konseling dengan berbicara secara terbuka dan jujur pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka. Berkomitmen. Konseling psikoanalisis adalah proses yang panjang dan mendalam, sehingga konseli harus berkomitmen untuk menghadiri sesi secara teratur dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Terbuka terhadap interpretasi. Konseli harus terbuka terhadap interpretasi yang diberikan oleh konselor tentang mimpi, asosiasi bebas, dan perilaku mereka. Mau menghadapi pengalaman yang sulit. Konseling psikoanalisis dapat membangkitkan kembali pengalaman dan perasaan yang sulit. Konseli harus siap untuk menghadapi dan mengatasinya. Apa peran konseli dan konselor? Peran konselor mendengarkan dengan penuh perhatian. Konselor harus mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan konseli tanpa menghakimi. Memberikan interpretasi. Konselor membantu konseli untuk memahami makna dari mimpi, asosiasi bebas, dan perilaku mereka. Membangun hubungan terapeutik. Konselor membangun hubungan yang aman dan saling percaya dengan konseli, sehingga konseli merasa nyaman untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka. Menjaga netralitas. Konselor menjaga netralitas dan tidak memberikan nasihat atau saran kepada konseli. Menafsirkan resistensi. Konselor membantu konseli untuk memahami dan mengatasi resistensi mereka terhadap proses konseling. Hubungan antara konseli dan konselor adalah salah satu aspek terpenting dalam konseling psikoanalisis. Hubungan ini harus didasarkan pada rasa saling percaya dan respek. Konselor harus menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi konseli untuk mengeksplorasi pengalaman dan perasaan mereka. Apa itu hubungan terapeutik? Hubungan terapeutik merupakan aspek fundamental dalam konseling psikoanalisis Sigmund Freud. Hubungan ini dianalogikan dengan hubungan orang tua dan anak yang ideal, di mana konselor berperan sebagai orang tua yang bijaksana dan sportif, sedangkan konseli berperan sebagai anak yang sedang mencari jawaban dan solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Karakteristik utama hubungan terapeutik saling percaya dan respek. Konselor harus membangun rasa percaya dan respek terhadap konseli. Begitu pula sebaliknya, konseli harus merasa aman dan nyaman untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya kepada konselor. Empati. Konselor harus menunjukkan empati dan pengertiannya terhadap pengalaman dan perasaan konseli. Keaslian. Konselor harus bersikap autentik dan autentik dalam interaksinya dengan konseli. Netral. Konselor tidak boleh memihak atau memberikan nasihat langsung kepada konseli. Prudensialitas. Konselor harus menjaga kerahasiaan informasi yang dibagikan oleh konseli. Fungsi hubungan terapeutik. Memperkuat ego konseli. Hubungan terapeutik yang positif dapat membantu konseli untuk memperkuat egonya, sehingga mereka dapat menghadapi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Memfasilitasi eksplorasi diri. Hubungan terapeutik yang aman dan suportif memungkinkan konseli untuk mengeksplor diri dan pengalaman masa lalunya dengan lebih mendalam. Meningkatkan kesadaran diri melalui interaksi dengan konselor. Konseli dapat meningkatkan kesadaran diri dan memahami akar permasalahan yang dihadapi. Mempromosikan perubahan. Hubungan terapeutik yang dapat membantu konseli untuk mencapai perubahan positif dalam hidup mereka. Teknik untuk membangun hubungan terapeutik. 1. Mendengarkan dengan penuh perhatian.
Konselor harus mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang disampaikan konseli tanpa menghakimi. 2. Menunjukkan empati. Konselor harus menunjukkan empati dan pengertiannya terhadap pengalaman dan perasaan konseli. 3. Memberikan refleksi. Konselor dapat memberikan refleksi atas apa yang disampaikan konseli untuk membantu mereka memahami diri sendiri dengan lebih baik. 4. Menafsirkan resistensi. Konselor dapat membantu konseli untuk memahami dan mengatasi resistensi mereka terhadap proses konseling. Apa saja teknik-teknik yang dapat digunakan dalam metode ini? Analisis mimpi. Mimpi dianggap sebagai jendela ke dalam alam bawah sadar. Konselor membantu konseli untuk memahami makna simbolis dalam mimpi mereka dan menghubungkannya dengan pengalaman dan konflik masa lalu. Teknik ini membantu konseli untuk mengakses dan mengekspresikan pikiran dan perasaan yang tertekan. Asosiasi bebas. Klien didorong untuk mengatakan apapun yang terlintas dalam pikiran mereka tanpa hambatan atau penyensoran. Teknik ini membantu konseli untuk mengakses dan mengekspresikan pikiran dan perasaan yang tidak disadari. Konselor membantu konseli untuk memahami makna di balik asosiasi bebas mereka. Analisis transferensi. Klien mungkin mentransfer perasaan dan sikap mereka terhadap orang-orang penting di masa lalu mereka kepada konselor. Konselor membantu klien untuk memahami dan mengatasi transferensi ini. Transferensi ini dapat membantu klien untuk memahami pola hubungan mereka dengan orang lain. Interpretasi. Konselor membantu klien untuk memahami makna dari mimpi, asosiasi bebas, dan perilaku mereka. Interpretasi membantu klien untuk mencapai kesadaran diri yang lebih besar dan memahami akar masalah mereka. Interpretasi harus dilakukan dengan hati-hati dan tepat agar waktu tidak menimbulkan resistensi pada klien. Teknik-teknik lain yang dapat digunakan. Analisis resistensi. Konselor membantu klien untuk memahami dan mengatasi resistensi mereka terhadap proses konseling. Klarifikasi. Konselor membantu klien untuk menjelaskan pikiran dan perasaan mereka. Konfrontasi. Konselor membantu klien untuk menyadari kontradiksi dalam perilaku mereka. Dukungan. Konselor memberikan dukungan kepada klien untuk menghadapi proses konseling yang menantang. Penting untuk dicatat bahwa teknik-teknik ini tidak selalu digunakan secara terpisah. Terapi seringkali dikombinasikan untuk mencapai hasil yang optimal. Pengalaman teknik-teknik ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi individu klien. Konseling psikoanalisis adalah proses yang panjang dan mendalam dan membutuhkan komitmen dari kedua klien dan konselor. Apa kritik yang dapat disampaikan untuk pendekatan psikodinamik Sigmund Freud ini? Bersifat deterministik, yang berarti bahwa dia percaya bahwa semua perilaku manusia ditentukan oleh pengalaman masa lalu, terutama di masa kanak-kanak. Hal ini dikritik karena mengabaikan peran faktor-faktor lain seperti faktor sosial dan budaya dalam mempengaruhi perilaku manusia. Kritikus juga berpendapat bahwa determinisme Freud dapat membuat orang merasa tidak berdaya dan tidak memiliki kontrol atas hidup mereka. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.